Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sadia dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru SD. Kali ini saya akan melakukan uji karbohidrat. Bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan uji karbohidrat yaitu adanya piring plastik dan beberapa bahan seperti kentang, biskuit, telur rebus yang putihnya aja, tepung terigu, margarin, tahu putih, apel, pisang, gula pasir, dan nasi. Kemudian saya memerlukan kalium iodida, saya menggunakan betadine. Untuk cara kerjanya, pertama saya taruh beberapa bahan dalam bagian kecil ke piring seperti ini, lalu dilabeli. Kemudian saya teteskan 2 hingga 3 tetes ke setiap bahan yang sudah saya taruh di atas piring. Pertama kentang, biskuit, telur rebus, tahu putih, kemudian margarin, tepung terigu, kemudian apel, pisang, lalu gula pasir 2 tetes semua. Yang terakhir adalah nasi. Setelah ditetesi dengan kalium iodida yang terdapat dalam betadine, kita tunggu beberapa saat. Setelah ditetesi oleh kalium iodida yang terdapat dalam betadine, beberapa bahan ada yang berubah warna seperti tepung dan nasi. Tepung dan nasi ini berubah warna menjadi biru keunguan yang menandakan bahwa di bahan tersebut terdapat jenis zat yang namanya karbohidrat. Sedangkan gula itu dia terdapat karbohidrat namun tidak berubah warna karena dia bukan karbohidrat kompleks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktek uji lemak. Tujuannya yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk bahannya, sini saya menggunakan piring plastik, 2 buah pipet, margarin, wortel, kemiri, kacang tanah, seledri, santan, potongan buah pepaya, minyak, susu, air putih, senter, ada lilin, kemudian ada satu bahan lagi yaitu kertas coklat. Untuk yang pertama saya akan menguji antara air putih dengan minyak. Yang saya gunakan yaitu 2 kertas coklat
juga diberi label minyak dan air. Kemudian saya ambil air putih dengan pipet, lalu saya taruh di kertas coklat banyak 2-3 tetes. Kemudian saya ambil lagi pipet yang lainnya, yaitu minyak. Saya ambil 2-3 tetes juga. Dan sambil menunggu hasil dari air dan minyak, saya juga melakukan percobaan terhadap kemiri, kacang, seledri, pepaya, wortel, susu, santan, dan margarin. Yang pertama yaitu kemiri yang sudah saya haluskan, saya usapkan ke kertas coklat. Saya taruh di kertas coklat, kemudian saya usap-usap sampai 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian dibersihkan kemirinya. Ditunggu selama 10 menit juga. Oke, yang kedua itu kacang tanah. Kacang tanah juga saya haluskan, saya taruh lagi di atas kertas coklat, lalu diusap-usap juga selama 10 kali. Kemudian kertas coklatnya yang sudah dikasih label kacang tanah juga dibersihkan dari sisa kacang tanahnya. Ditunggu selama 10 menit juga. Kemudian yang seledri, ini saya gunakan seledri sedikit aja, terus digosokkan ke kertas coklat lagi. Ditunggu selama 10 menit juga. Kemudian wortel saya usapkan juga ke kertas coklat. Wortel ditunggu selama 10 menit juga, terus supaya diusap juga ke kertas coklat. Supaya banyak kandungan airnya. Ditunggu 10 menit. Kemudian margarin saya ratakan. Tunggu 10 menit. Kemudian susu saya menggunakan pipet. Kita uji di atas kertas coklat juga.
susu. Kita tunggu. Yang terakhir santan. Santan kita masukkan ke kertas coklatnya juga. Pada kertas yang sudah ditetesi air, jika ditunggu selama 10 menit, yang akan terjadi yaitu kertasnya kembali seperti semula. Jika diraba, dia akan keset, tidak meninggalkan noda jika dikasih senter. Sedangkan kertas yang telah ditetesi minyak, jika diraba, dia akan terasa licin. Jika diterawang dengan senter, dia akan meninggalkan noda. Untuk uji bahan makanan yang sudah saya lakukan, pada kemiri dia meninggalkan noda, juga saat diraba dia terasa licin. Jika di senter dia terlihat meninggalkan noda. Kacang tanah jika diraba bekasnya juga terasa licin. Jika di senter dia juga meninggalkan noda. Margarin juga dia jika diraba terasa licin, lalu dia meninggalkan noda. Pada santan juga sama, jika diraba dia terasa licin, di senter juga dia meninggalkan noda. Nah, untuk kertas yang meninggalkan noda itu menandakan bahwa adanya kandungan lemak pada bahan-bahan tersebut. Sedangkan pada seledri dia tidak meninggalkan noda. Pada wortel juga sama, tidak meninggalkan noda. Kemudian yang pepaya juga dia tidak meninggalkan bekas noda. Ini menandakan bahwa pepaya, wortel, dan seledri itu tidak mengandung lemak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.